Artikel tersebut mengklaim bahwa itu bukan hubungan cinta mereka sekarang karena mereka mulai berkencan pada awal tahun 2019. Hai guys, I'm Mr. Kim. Welcome back to my channel. Nah, gimana kabar kalian hari ini? So fine, so good, nothing problem, no kan ya? Dan bagi kalian semua nih yang punya problem, keep it ya guys, don't give up. Nah, for this time kita akan membahas tentang 3 hal. Yang pertama adalah dari Lojun, yang kedua dari Lisa Blackpink, dan yang terakhir adalah Jisoo dan juga V, yang katanya sih mereka ini berkencan. Bener nggak sih? Oke, tahan dulu sebelum kita bahas bersama-sama. Pastiin dulu dong guys untuk bantu perkembangan channel aku supaya menjadi channel K-pop terbesar dengan informasi seputar dunia per-K-popan yang pastinya terlengkap dan juga ter-up-to-date. Kalian bisa langsung subscribe, bunyi loncengnya, seperti juga buat like and comment, serta share juga kepada teman-teman K-popers yang lain. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja yuk kita bahas bersama-sama. Oke, untuk pertama di sini kita akan mulai dulu membahas tentang Lojun dari NCT, yang mana baru-baru ini penggemar atau NCTzen itu menaikkan hashtag SM Protect Lojun. Apa yang sebenarnya terjadi kepada Lojun? Jadi baru-baru ini ada sebuah akun yang mana akun ini kayak mengancam keselamatan dari Lojun. Kurang lebih sih dia waktu itu bilang gini, kalau Lojun itu nanti ulang tahun, barulah di sana aku akan menjalankan rencanaku. Rencanaku adalah untuk menghilangkan nyawa dari Lojun. Nah, melihat hal ini, of course, para NCTzen itu merasa khawatir dong dengan keselamatan dari Lojun, dan hal ini pun ngebuat mereka mentrainingkan hashtag SM Protect Lojun, supaya SM Entertainment menaikkan keamanan kepada Lojun, sehingga tidak ada haters yang dapat mengganggu keselamatan dari Lojun NCT. Nah, berbicara tentang ancaman, ini tuh bukan sekali terjadi kepada member NCT, ini itu terjadi berulang kali. Sebelumnya ini juga sempat terjadi kepada Haechan, di mana Haechan waktu itu kan juga sempat mendapat ancaman dari para Saseng fans. Kenapa Haechan mendapatkan ancaman? Karena saat itu Haechan ini kan speak up nih mengenai Saseng. Haechan itu bilang nih bahwa dia itu udah nggak tahan lagi dengan sikap dari Saseng yang makin menjadi-jadi. Dia itu suka dengan para penggemar, dia itu suka. Tapi kalau sejenis Saseng, dia itu merasa agak risih gitu. Kenapa dia merasa risih? Karena dia di sini merasa bahwa privasinya agak terganggu gitu. Selain itu, selain dirinya yang merasa risih, para member yang lain di sini juga merasa demikian. Nggak hanya para member NCT doang yang merasa demikian, tapi tetangga-tetangga dari NCT juga demikian nih guys. Mereka itu risih dengan kondisi dari Saseng gitu, yang mana mereka ini terus mengintai NCT di sana. Jadi melihat Saseng-Saseng itu, tetangga-tetangga dari NCT di sini merasa tidak nyaman. Nah, melihat hal ini, Haechan pun udah nggak tahan lagi. Akhirnya dia pun speak up. Dan melihat Haechan yang speak up saat itu, para Saseng ini itu nggak terima dengan apa yang dikatakan oleh Haechan gitu. Makanya mereka ini terus memberikan komentar yang negatif kepada Haechan. Bahkan mereka ini juga mengancam keselamatan dari Haechan. Tapi ya, yang namanya ancaman ya, itu kan cuman berani doang gitu. Dan aku juga yakin banget bahwa SM Entertainment itu sangat memperketat banget keamanan dari para member NCT. Jadi tidak ada yang dapat menyentuh mereka. Tapi ya balik lagi ya, seketat apapun penjagaan, tapi kalau ada sesuatu hal yang kayak dibiarkan gitu aja, maksudnya kayak nggak diteliti banget penjaganya, nanti itu dapat digunakan sebagai celah bagi haters untuk masuk dan juga mengganggu keselamatan dari member-member NCT. Ngeri juga ya jadi member NCT, dan gak hanya kepada Haechan dan juga Lojun saja, tapi Cholo juga mendapatkan hal yang serupa gitu. Cholo ini mendapatkan ancaman atau teror dari Saseng fansnya. Jadi Saseng fans dari Cholo waktu itu kayak psycho gitu sih guys. Dia itu kayak nulis something, katanya sih pakai darah, dan aku juga nggak tahu apakah itu benar-benar darah atau itu cuma pewarna makanan saja. Intinya dia bilang nih guys bahwa dia itu kayak suka banget sama Cholo seperti itu, dan dia juga bahkan kayak nyimpan nomor Cholo. Bahkan kalau nggak salah dia ini juga sering mengirimi pesan kepada Cholo. Parah banget sih. Dan selain itu dia juga pernah bilang nih kalau dia itu dilaporin oleh SM Entertainment ke pihak kepolisian, atau kalian yang melaporkan dia ke pihak kepolisian, nantinya dia ini akan menghilangkan nyawanya sendiri. Serem banget kan guys. Jadi buat yang bertanya kenapa sih member-member NCT itu terus mendapatkan ancaman dari para haters dan juga bahkan dari para Saseng, itu pertanda bahwa NCT sekarang lagi naik daun. Yang mana kalau sebuah boy group ataupun idol yang lagi naik daun itu pasti sering mendapatkan hal-hal yang seperti itu, terutama kepada NCT. NCT ini kan lagi high banget, lagi booming banget. Jadi seiring dengan boomingnya mereka, banyak sekali hal-hal yang akan ditemui oleh mereka. Mulai dari penggemar yang banyak, kalau ada juga Saseng yang banyak, dan juga haters yang banyak. Selain itu, mereka juga akan mendapatkan berbagai rintangan lainnya. Intinya, kalau sudah mencapai kepopularitasan, cobaan mereka itu akan jauh lebih besar dari sebelumnya.
Jadi untuk menjadi boy group ataupun idol K-pop yang semakin besar, itu nggak mudah guys, itu semakin sulit. Dan ini merupakan sebuah tantangan bagi para idol K-pop, gimana sih cara mereka bertahan di tengah-tengah itu. Dan kalian udah tahu nggak sih dengan apa yang terjadi kepada Twice kemarin? Di sana aku udah ngebahas bahwa ada sebuah grup, yang mana grup ini kayak menjalankan sebuah misi, yang mana misinya adalah untuk menghancurkan reputasi dari Twice dan juga JYP Entertainment. Aku curiganya hal itu juga terjadi kepada NCT. Kenapa aku curiga seperti itu? Karena kalau kalian perhatikan, di setiap comebacknya NCT, itu pasti selalu ada rumor, bener nggak? Pas comebacknya yang kemarin, NCT 127 yang Gimme Gimme, itu ada juga rumor. Dan baru-baru ini, WV kan baru comeback. Dan di saat WV comeback, ada lagi muncul hal yang serupa, yang mana di sini Lojun mendapatkan ancaman, seperti itu. Jadi di sini aku curiga bahwa di sini ada sebuah grup chat, yang mana grup chat ini juga sama seperti apa yang terjadi pada Twice, yang mana misinya ini adalah untuk menghancurkan reputasi dari NCT. Karena kalau kalian perhatikan, ngulang-ulang lagi sih, beberapa waktu yang belakangan ini NCT itu terus mendapatkan hal-hal yang negatif, apalagi di saat mereka mau comeback. Jadi aneh banget nih guys, seolah-olah hal itu memang sudah direncanakan. Jadi sih aku curiganya seperti itu. Di sini ada sebuah organisasi, yang mana organisasi ini bertujuan untuk menghancurkan reputasi dari NCT dan bahkan mengancam mental dari para member NCT. Terutama dengan memberikan ancaman-ancaman seperti ini, aku rasa itu memang merupakan perbuatan dari para haters, yang mana haters ini ingin menyerang mental dari para member NCT. Aku yakin bahwa yang namanya penjahat itu nggak akan sebodoh yang kalian pikirin. Mereka akan memberitahu, oh aku di sini mau ganggu ini deh nanti, aku di sini mau ngasih racun deh ke dia nanti. Nggak ada penjahat yang sebodoh itu memberikan rencana mereka. Nggak ada yang seperti itu. Kalau mereka mau melakukan hal seperti itu, ya udah sih lakuin aja gitu. Ngapain mereka beritahu pada semua orang bahwa, oh aku mau giniin member ini nanti, aku mau giniin member itu nanti. Nggak mungkin seperti itu. Nggak ada penjahat yang sebodoh itu. Tujuan dia di sini memberikan ancaman kepada Lojun hanyalah tak lain untuk menciptakan yang namanya keributan di tengah-tengah para penggemar yang sedang adem ayem. Dia itu tidak suka melihat kalian itu menjadi tenang. Dia itu pengen mengganggu ketenangan dari kalian. Selain itu, dia di sini juga ingin mengganggu bagaimana mental dari para member NCT. Intinya dia itu pengen menjatuhkan mental-mental dari para member NCT. Terutama dengan umur Lojun yang masih sangat muda banget. Jadi dengan umur yang masih muda seperti itu, dia akan mudah menghancurkan mental dari Lojun sendiri. Apalagi Lojun ini terkenal dengan image yang sangat polos banget. Habis itu dia juga sangat innocent. Jadi hal ini yang ngebuat dia menyasar si Lojun. Dan kalian juga nggak perlu khawatir, karena aku yakin bahwa SM Entertainment itu memberikan perlindungan yang ketat kepada para member NCT dan juga artis-artis SM Entertainment yang lainnya. Karena mereka tahu bahwa seiring berkembangnya karir dari para artisnya, of course, semakin banyak rintangan yang akan dihadapi. Terutama dengan yang namanya haters dan juga para Sasaeng fans. Ingat dengan apa yang terjadi pada Yuno, TVXQ, yang pernah diracuni itu, ingat dong ya. Jadi hal itu menurut aku menjadi pelajaran buat SM Entertainment supaya lebih memproteksi artisnya kembali. Intinya kita doakan saja yang terbaik buat Lojun supaya kedepannya dia ini dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Oke cikgu, sekarang kita akan masuk ke topik yang kedua. Kali ini kita akan membahas mengenai Lisa dari Blackpink, yang mana baru-baru ini penggemar menaikkan hashtag 57 in area. Dan bahkan tidak hanya itu saja, ada juga para penggemar yang katanya sudah mengirimkan truk protes ke gedung dari YG Entertainment. Untuk videonya di sini aku udah punya kiriman dari salah seorang penggemar yang membagikan bagaimana truk-truk protes itu berada di depan gedung dari YG Entertainment. Langsung saja kalian perhatikan video yang berikut ini. Kalian udah lihat videonya seperti apa? Jadi, baru-baru ini penggemar dari Blackpink, terutama kepada Lisa Stan, itu telah memberikan protes kepada YG Entertainment supaya YG Entertainment ini memberikan keadilan bagi Lisa Blackpink. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, di sana Lisa ini seperti disabotase dan juga kurang mendapatkan something gitu dari YG Entertainment dan juga pihak yang nge-endorse Lisa Blackpink. Jadi protes dari para Lisa Stan kali ini ada 3 hal yang diprotes. Yang pertama adalah mengenai stylist. Please give more variation to Lisa hairstyle, be attentive to the coordination between hairstyle and outfit. Please present Lisa energetic and illuminating traits of her personality and age. Give her clean and tidy makeup.
to accentuate her personal unique points. Jadi di sini mereka itu pengen apa ya? Ayo dong berikan hairstyle Lisa yang unik gitu. Jangan itu doang gitu. Karena seperti yang kalian lihat kan hairstyle Lisa pasti selalu gitu aja ya kan, dengan poni seperti itu. Dan dia di sini juga pengen ya Lisa ini diberikan make up yang bagus gitu ya, sesuai dengan umurnya, yang ngebuat dia makin cantik seperti itu guys. Tapi menurut aku mengenai masalah hairstyle, aku nggak tahu ya. Karena untuk masalah hairstyle itu biasanya datang dari dua hal. Yang pertama adalah datang dari personality artisnya sendiri, dan yang kedua itu datangnya dari agensi. Ada memang agensi yang memberikan hairstyle ini kepada artisnya. Ya tujuannya nggak lain ya supaya mengikuti tren ataupun itu menjadi ciri khasnya. Untuk Lisa Blackpink, aku nggak tahu apakah dia memang yang suka dengan gaya rambut seperti itu atau dia ini memang dipaksa oleh agensi seperti itu. Jadi untuk permasalahan mengenai stylist rambut, aku sih no comment ya. Kalau menurut kalian sendiri bagaimana, langsung saja sampaikan di kolom komentar. Lalu poin yang kedua di sini adalah mengenai endorsements. Jadi di sini mereka meminta untuk mengganti stylist dan juga fotografer dan specific personal taking charge of reviewing endorsement photograph. Please improve the communication on the end of your management with the brand. Please choose a better Chinese brand management team to manage Lisa Chinese endorsement effectively. Take care of malicious posts and articles. Do not promote and be mindful during sensitive time. Please protect Lisa commercial value. Oke, jadi di sini mereka pengen ya supaya tim yang diberikan kepada Lisa itu lebih baik. Karena sebelumnya kan tim yang didapatkan oleh Lisa kayak gimana gitu ya, kayak kurang bagus gitu. Terutama dengan apa yang terjadi kemarin saat iklan handphone gitu. Handphonenya kan ngeditnya itu kayak gimana gitu ya. Selain itu penggemar juga melihat bahwa di sini fotografernya kalau ngambil foto Lisa kayak biasa-biasa aja gitu, nggak wow banget gitu. Ya meskipun kita tahu bahwa Lisa saat dipoto seperti itu memang kelihatan cantik dan juga estetik gitu. Tapi yang namanya penggemar kan pengen sesuatu yang lebih dan juga lebih. Kayak gitulah guys, pengen more and more. Gimana sih caranya memberikan yang terbaik untuk Lisa? Intinya di sini adalah penggemar pengen yang terbaik pada Lisa, mulai dari fotografer yang wow, editing yang wow juga. Habis itu dari para stylistnya Lisa Blackpink, mereka di sini pengen semuanya yang terbaik, jangan kayak kemarin yang abal-abal seperti itu guys. Dan yang terakhir adalah mengenai solo. Please issue a new statement in the near future to affirm whether Lisa solo will be released in the first half of 2021. Please ensure the quality of the music. Please give Lisa beautiful styling, hairstyle, and makeup, and ensure their inspiration from previous comeback. Please schedule paper promotion and variety show appearance. Oke, intinya untuk masalah terakhir ini mengenai solo Lisa, ayo dong berikan yang terbaru gitu ya. Apakah kapan sih hal ini? Dan mereka di sini juga minta supaya nanti pas solo dari Lisa itu dipromosikan dengan cara yang baik. Ya jadi intinya adalah dari protes para penggemar Lisa ini, mereka di sini hanya ingin satu, yang terbaik untuk Lisa Blackpink. Dan sekarang kita akan masuk ke topik yang terakhir. Ini topiknya buat aku geleng-geleng kepala sih guys, yang mengenai gosip kencan antara Taehyung BTS dan juga Jisoo Blackpink. Jadi kemarin banyak banget yang nge-DM aku, "Kak tolong dong bahas ini." Jujur aku kayak males gitu bahasnya, karena ini nggak bener menurut aku sama sekali. Kenapa aku bilang nggak bener? Karena aku udah cek guys di portal berita K-pop, di sana sini juga aku udah cek bahwa tidak ada berita yang menyebutkan bahwa Jisoo Blackpink dan juga Taehyung dari BTS berkencan. Hubungan asmara Jisoo Blackpink dan juga V BTS ternyata menyita perhatian para fans hingga media luar negeri. Bahkan salah satu media sempat mengungkap kebenaran hubungan kedua idol K-pop ini. Melansir dari laman Sohu pada Maret ini memiliki artikel yang mengungkap kisah cinta V BTS dan juga Jisoo Blackpink. Dikonfirmasi keduanya tengah menjalin hubungan pacaran. Berdasarkan hal tersebut, Soho mengunggah foto yang diduga berciuman antara V BTS dan juga Jisoo Blackpink. Artikel tersebut mengklaim bahwa itu bukan hubungan cinta mereka sekarang karena mereka mulai berkencan pada awal tahun 2019. Sementara itu, laman Love K-pop 95 menyebut sebelumnya sebuah postingan di situs jejaring sosial populer Korea Fan menarik perhatian penggemar karena menyinggung sederet kemiripan antara V BTS dan juga Jisoo Blackpink. Sontak, unggahan tersebut membuat geger rumor kencan perwakilan keduanya sebagai kelompok laki-laki dan perempuan paling populer saat ini. Patut disebutkan jika ini bukan sekedar kebetulan saja, pasangan ini benar-benar terlalu kentara dalam mengungkapkan kemesraan mereka. Secara khusus, penulis postingan menemukan bahwa V dan Jisoo mengenakan in-ear monitor yang identik di acara yang sama yang mereka hadiri, dan ini terjadi sebanyak 2 kali. Selain itu, kedua idol ini juga terus-menerus membentuk hati dengan cara yang sangat spesial dan aneh dalam waktu yang sangat dekat. Setelah menjadi MC di program musik bersama, BTS dan Jisoo Blackpink biasanya memiliki interaksi yang begitu dekat sehingga mereka menjadi populer untuk sementara waktu. Banyak faktor yang digabungkan membuat publik meragukan hubungan antara dua idol BTS dan juga Blackpink. Namun, para fans menemukan 3 fakta tentang rumor tersebut.
Jadi nih guys, menurut pengalaman penggemar K-pop, jika ingin tahu pasangan mana sih yang sedang berkencan atau tidak, carilah barang atau gerak tubuh yang mirip dengan gambar di antara mereka. Akhirnya para fan BTS dan juga Blackpink itu dibuat kaget saat menemukan banyak petunjuk kalau V dan Jisoo ada hubungannya satu sama lain. Netizen menemukan bukti saat mereka memakai pakaian yang sama, begitu pula dengan aksesoris yang dipakai. Jaket yang dikenakan Jisoo Blackpink sama dengan milik V BTS, yakni warnanya adalah hitam dengan garis. Selain itu, mereka juga memakai jam tangan yang sama. Bahkan saat akan tampil, katanya nih, V dan juga Jisoo itu akan memiliki in-ear yang sama dari gaya yang luar biasa hingga warnanya. Dan terakhir ada gerakan tangan yang dilakukan oleh V BTS dan Jisoo Blackpink saat berfoto membuat netizen semakin curiga. Jadi keduanya ini kayak sering menekuk tangan untuk menutupi salah satu pipinya, seolah-olah membentuk hati. Oke, jadi itu adalah isi berita ya dari situs Indonesia seperti itu. Tapi di sini dapat aku simpulkan ya bahwa ini tuh bukan berita kencan sebenarnya. Ini tuh lebih ke teori antara Jisoo dan juga V. Ini bukan sama sekali berita dating, bukan sama sekali. Ini itu cuma sebatas teori. Gimana teori dari penggemar? Kenapa aku dapat menyimpulkan seperti itu? Karena di sini tidak ada bukti yang jelas gitu ya. Kalau seperti di Smash nih menggambarkan ada yang berkencan kayak Jennie sama G-Dragon, itu kan ada bukti nyata gitu ya. Mereka pergi ke sini sama-sama, Jennie pergi ke apartemennya G-Dragon seperti itu, ada fotonya juga. Di sini tuh nggak ada sama sekali gitu. Yang di sini yang ditampilkan itu hanyalah beberapa teori saja yang menyatakan bahwa Jisoo dan juga V itu berkencan. Mulai dari barang yang sama yang mereka gunakan, in-ear yang sama, habis itu dari pose mereka yang sama, itu doang guys. Jadi menurut aku ini tuh cuman kayak sebatas teori doang gitu. Teori dari pasangan Jisoo dan juga V. Dan aku rasa kalau Jisoo dan V dikabarkan berkencan, ini akan menjadi hal yang sangat heboh banget di kalangan para penggemar. Karena apa? Karena baik Jisoo dan juga V itu sama-sama berasal dari grup terbesar saat ini, Blackpink dan juga BTS. Kalau salah satu dari mereka berkencan, of course, ini akan menjadi berita yang sangat menggemparkan di industri musik K-pop. Tidak akan pernah terjadi seperti itu. Cukup lucu banget sih. Kalau kalian percaya tentang hal ini, jangan percaya ya guys. Karena setelah aku cek lagi kebenarannya melalui portal-portal berita K-pop, mulai dari All K-pop misalnya ya, Korea Buzz, Sumpy, habis itu dari yang lainnya juga, Kpopchart.net, aku juga udah cek kanal 24/7, udah aku cek juga, nggak ada yang menyebutkan bahwa Jisoo dan juga V berkencan. Tidak ada artikel yang menyebutkan seperti itu. Kalau di All K-pop sih cuma ada forum doang, forum yang membahas tentang apakah V dan Jisoo berkencan, itu doang. Tidak ada yang memberitakan bahwa mereka ini berkencan satu sama lain. Jadi kesimpulannya adalah ini itu cuma sebatas teori. Teori dari para penggemar yang mengatakan bahwa mereka ini berkencan. Bukan berita yang menyebutkan atau fakta yang menyebutkan bahwa mereka ini memang berkencan satu sama lain. Jadi mengenai masalah dari Jisoo udah clear ya. Jangan sampai ada yang salah paham lagi nih dengan hubungan di antara mereka. Karena aku rasa untuk sekarang Jisoo juga belum pacaran. Karena Jisoo juga sedang sibuk-sibuknya menjalani proses syuting untuk drama terbarunya yang berjudul Snowdrop. Jadi kayaknya nggak ada kesempatan banget sih buat melakukan yang namanya dating. Habis itu dia juga kan harus mempersiapkan solonya nih, karena sebentar lagi setelah Lisa dia itu akan melakukan debut solo ya. Jadi dengan aktivitas yang sangat sibuk banget, kayak nggak mungkin sih untuk sekarang ini Jisoo berkencan. Begitu juga dengan Taehyung, kayaknya belum sih, aku rasa belum. Kalau kalian sendiri bagaimana, langsung saja sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Oke cinggu, sekian aja untuk hari ini. Aku mohon maaf ya kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan informasi, kalian bisa koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time di video berikutnya. Thanks for watching. Annyeong, 감사합니다.